Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Gunawan Pratama di channel Seller Sukses Story. Pada video kali ini saya akan membahas tentang jualan tanpa galau. Sebelum ke pembahasan utamanya, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Mungkin teman-teman ada yang baru join ataupun baru bergabung di channel ini. Perkenalkan, nama saya Gunawan Pratama. Saya adalah City Leader untuk Lazada Club Kabupaten dan Kota Bekasi. Saya juga adalah seorang seller mentor di program Badi Mentornya Lazada. Saya juga seorang influencernya Lazada yang tergabung pada program Let's Again. Kemudian saya juga adalah seller yang berjualan di kategori fashion sejak tahun 2019. Ya, segitu aja perkenalannya. Kemudian selanjutnya saya ingin menyampaikan untuk teman-teman biar lebih menyimak lagi pada video kali ini, jangan di skip-skip. Kemudian teman-teman bisa sambil rebahan atau bisa sambil santai-santai, yang penting materinya bisa tersampaikan dengan baik, tepat, dan akurat. Dan inilah 7 tips jualan anti galau di Lazada. Teman-teman tolong disimak dengan baik biar teman-teman gak galau-galau lagi jualan di Lazada ya. Sebelum ke tipsnya, saya ingin disclaimer dulu. Jadi saya ini adalah seorang seller. Untuk itu jika saya membawakan materinya masih belepetan, ya mohon dimaklumi. Karena saya memang sama seperti teman-teman, saya pedagang online, saya bukan pembicara atau motivator ya. Saya sama seperti teman-teman, pernah packing, ngeprint, kemudian ngulik-ngulik toko, kemudian kepo-kepo kompetitor, itu sama apa yang saya lakukan dan teman-teman lakukan, kita ini sama ya teman-teman. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa aturan di Lazada bisa berubah kapan saja. Jadi pada konten ini saya bicara seperti ini, tidak ada jaminan setelah teman-teman mendengarkan apa yang saya omongkan, apa yang saya bicarakan pada konten ini akan tetap sama di keesokan harinya. Karena aturan Lazada selalu berubah, tidak ada yang tahu kapan akan dirubah peraturannya ya. Jadi teman-teman, tentu saya akan memberikan update-update-nya yang terkini, tapi tidak ada jaminan jika hari esok masih sama seperti ini peraturannya ya. Nah, itu saja disclaimer-nya. Saya langsung ke 7 tips jualan anti galau. Untuk tips yang pertama, teman-teman harus pahami kebijakan marketplace, pahami kebijakannya Lazada. Kebijakan yang terbaru ini ada duplikasi toko, kemudian kategori salah. Kemudian ada juga hak kekayaan intelektual. Kalau ini kemungkinan sudah lama ya teman-teman tahu. Dan juga ada pemenuhan pesanan. Saya akan membahas tentang duplikasi toko dan kategori yang salah. Jadi di Lazada ini tidak boleh yang namanya satu KTP digunakan untuk lebih dari satu toko. Teman-teman disarankan untuk fokus ke satu toko saja. Teman-teman boleh menambah produk di toko tersebut sebanyak-banyaknya, asal jangan duplikasi toko ya. Yang dikhawatirkan teman-teman bisa menambah toko dengan data-data ataupun KTP yang sama, tapi tidak lama produknya akan dibatasi. Jadi saran saya teman-teman harus lebih fokus ke satu toko saja. Kemudian ada kategori salah, ini yang terbaru banget. Jadi kadang-kadang Lazada itu meminta kita untuk mengedit kategori, walaupun menurut kita kategori itu sudah benar. Jadi di sini teman-teman bisa ngajukan banding atau mengikuti arahan kategori yang disarankan oleh Lazada. Karena kalau tidak kita ikutin atau kita biarkan saja, yang dikhawatirkan produk kita malah akan dinonaktifkan. Kemudian ada juga pemenuhan pesanan. Karena ini habis Lebaran, biasanya itu teman-teman waktu momen-momen Ramadan itu mengalami lonjakan pesanan yang mana tidak diimbangi dengan stok. Untuk itu teman-teman kalau misalnya masih seperti itu, maka teman-teman akan kena kebijakan pemenuhan pesanan yang mana teman-teman traffic dan penjualannya akan dibatasi oleh Lazada jika teman-teman tidak melakukan pemenuhan pesanan sesuai dengan orderan yang masuk. Seperti itu ya kurang lebihnya ya teman-teman. Kemudian yang kedua, teman-teman juga harus rajin riset produk ya. Riset produk itu bisa dari dalam, bisa dari luar, bisa juga dari bocoran peluang. Teman-teman bisa, kalau dari dalam itu bisa dari aplikasi pembeli Lazada. Teman-teman seumpama misalnya mau jualan jaket, kayak gitu ya, tinggal ketik aja di pencarian jaket pria misalnya. Kemudian muncul tuh jaket-jaketnya, terus teman-teman bisa arahkan ke menu terlaris. Nah, di situ apa tuh jaket-jaket yang sedang hits, yang sedang tren. Di situ teman-teman bisa gunakan menu tersebut. Lalu misalnya dari aplikasi luar ya, dari kompetitor,
ataupun misalnya dari marketplace sebelah. Teman-teman bisa lakukan hal yang seperti tadi saya sampaikan. Lalu teman-teman juga di menu Seller Center ada bocoran peluang, teman-teman bisa gunakan itu ya teman-teman untuk kepo ataupun untuk mencari riset-riset produk yang ingin teman-teman tambahkan ke toko teman-teman. Oke, saya sambil ngopi ya teman-teman, biar nggak garing gitu, biar santai, relax, tapi materinya tetap kena gitu. Teman-teman juga boleh sambil ngopi. Kemudian yang ketiga adalah amati, tiru, modifikasi. Teman-teman harus rajin-rajin ya mengamati, kemudian meniru, lalu sedikit dimodifikasi. Yang pertama adalah buatlah pembeda pada produk, kemudian mahal sedikit tidak apa-apa, kemudian cari kelemahan kompetitor. Jadi teman-teman sudah mengamati, meniru, modifikasi. Buatlah pembeda pada produknya. Jangan sama persis dengan kompetitor yang teman-teman contek. Jangan ya, jadi teman-teman harus buat pembeda, entah dari fotonya, atau dari judulnya, atau dari loriketnya, pokoknya harus berbeda. Kemudian mahal sedikit nggak apa-apa. Kalau teman-teman tidak bisa menjual lebih murah atau setara dengan kompetitor, teman-teman bisa jual lebih mahal, nggak masalah. Yang penting produknya berbeda, jangan sama persis. Karena apa? Karena customer itu akan melihat produk teman-teman adalah produk yang berbeda dengan produknya kompetitor, karena dari fotonya berbeda, dari judulnya berbeda, dari harganya pun berbeda kayak gitu. Yang penting teman-teman deskripsi, kemudian foto-fotonya itu dilengkapi, dan juga kalau bisa fotonya itu yang banyak gitu, yang banyak dan berbeda dengan kompetitor. Kemudian yang berikutnya adalah cari kelemahan kompetitor. Misalnya kompetitor itu fotonya masih kurang bagus, atau belum ada watermarknya, atau masih polos-polos banget ya. Teman-teman bisa lengkapi tuh fotonya, kasih logo, kemudian kasih tulisan-tulisan bestseller dan lain sebagainya. Lalu misalnya kompetitor judulnya masih sangat pendek, teman-teman bisa dipanjangkan, dibanyakin kata kunci, tapi jangan spamming di judul produknya kayak gitu ya. Kemudian yang keempat adalah aktif mencari dan negosiasi dengan supplier. Untuk tambah produk sebanyak-banyaknya, teman-teman harus aktif nih mencari supplier baru. Kemudian nego harga semurah-murahnya. Setelah teman-teman bisa berjualan produk dari supplier dengan jumlah yang cukup banyak, teman-teman bisa nego tuh. Misalnya nih, saya kan udah menjual berlusin-lusin, jadi tolonglah dikasih diskon atau harganya diturunin karena saya pengambilannya kan cukup banyak kayak gitu. Teman-teman bisa nego terus dengan supplier. Karena apa? Karena biaya-biaya dari Lazada itu beberapa bulan ini kan mengalami kenaikan. Nah, kalau bisa itu barang dari supplier minta diturunin harganya biar seimbang kayak gitu. Lalu teman-teman juga harus mencari produk baru, mencari supplier baru. Pokoknya jangan puas dengan hasil yang saat ini teman-teman sudah peroleh. Ya puas sih boleh, tapi teman-teman jangan terlena. Jadi intinya teman-teman harus tetap mencari supplier ataupun produk-produk baru ya teman-teman. Biar apa? Biar teman-teman jualannya itu tidak galau-galau lagi kayak gitu. Kemudian yang kelima adalah pahami potongan biaya marketplace. Kalau teman-teman nggak kepengin galau, kalau teman-teman kepengin tidurnya nyenyak, makannya enak, teman-teman harus pahami potongan biaya marketplace. Potongan biaya marketplace bisa teman-teman ketahui dengan menggunakan fitur yang namanya kalkulator biaya. Di kalkulator biaya itu teman-teman bisa menghitung biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk kita sebagai seller dipotong oleh Lazada. Teman-teman bisa ke berandanya Lazada, kemudian scroll-scroll ke bawah, teman-teman bisa menemukan fitur yang bernama kalkulator biaya. Di situ teman-teman bisa cek jenis penjual, kemudian program apa saja yang digunakan, lalu voucher bonus dadakan, kemudian last coin, dan lain sebagainya. Teman-teman tinggal pilih fitur-fitur, program, dan menu apa saja yang teman-teman gunakan. Nanti tinggal hitung biayanya. Teman-teman bisa kepotong berapa pada biaya Lazada, kayak gitu. Teman-teman jadi harus gunakan nih kalkulator biaya, biar teman-teman bisa gampang menentukan berapa saya harus menjual produk yang akan di-upload di Lazada, kayak gitu. Teman-teman gunakan ya menu kalkulator biaya, ada di Seller Center. Memang menu ini
termasuk masih baru ya fitur ini, fitur kalkulator biaya. Jadi kadang-kadang tuh muncul, kadang-kadang enggak kayak gitu. Tapi besoknya pas dicek lagi bisa muncul lagi kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus rajin-rajin mengecek fitur yang namanya kalkulator biaya ini. Yang tips yang keenam, tips anti galonya adalah campaign dan program. Teman-teman jangan lupa juga kalau mau jualan di Lazada, kalau ingin penjualannya stabil, teman-teman harus ikut campaign. Kemudian ada juga flash sale, kemudian ada juga campaign-campaign harian kayak gitu ya. Yang tadi yang pertama itu ada campaign mega, kemudian ada flash sale, ada campaign gajian, campaign harian. Teman-teman ikuti ya, selama marginnya masuk, saya saranin teman-teman untuk ikut campaign-campaignnya Lazada. Kemudian untuk program, minimal banget teman-teman ikut program free shipping dan juga cashback setiap hari. Itu dua program itu minimal teman-teman ikuti ya. Kalau super seller tuh memang programnya Lazada, tapi tidak semua seller itu dibuka fitur ini karena hanya seller level-level tertentu, kemudian dengan kriteria tertentu yang bisa join di program super sellernya Lazada ya. Intinya itu ya teman-teman. Lalu yang ketujuh, biar teman-teman jualannya nggak galau, yang ketujuh adalah teman-teman harus bisa mengelola uang dengan baik. Jangan kebanyakan cicilan, cari pinjaman yang tidak berbunga, beli yang dibutuhkan bukan diinginkan, sesekali healing atau makan enak. Ya, saya bahas satu-satu ya. Jangan kebanyakan cicilan. Yang mana kita tahu biasanya tuh seller ya saya sendiri gitu, yang mungkin nggak semua seller, tapi saya sendiri kadang-kadang tuh suka hilaf kalau misalnya orderan lagi banyak gitu, rasa-rasanya pingin beli yang di luar kemampuan. Misalnya Ramadan itu orderan naik, kemudian mau pulang kampung, jadi pengen ganti mobil lah, pengen beli rumah dan lain sebagainya. Jadi itu memberatkan, yang mana nantinya setelah lebaran kita baru berasa, oh cicilan saya banyak banget kayak gitu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi pada teman-teman. Kemudian cari pinjaman yang tidak berbunga. Kalau bisa, kalau pinjam itu jangan ke bank, atau pokoknya jangan yang berbunga-berbunga lah. Sayang banget itu yang mana bunganya aturan buat untung kita, malah buat ngasih ke bank atau ke orang yang berbunga kayak gitu. Kalau bisa cari pinjaman ke saudara, kerabat, ke adik, ke kakak, ke mertua, mungkin ke orang tua. Ya pokoknya yang tidak berbunga. Tapi setelah dipinjami ya teman-teman harus komitmen untuk membayarnya. Jangan lewatin janji ya. Jangan dipinjam waktu kita pinjam gampang, lalu kita balikinnya harus melalui perdebatan-perdebatan. Jangan seperti itu ya teman-teman. Kalau udah pinjam ya usahakan teman-teman tepat janji untuk melunasinya. Kemudian kalau mau beli barang, beli yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Karena kalau yang diinginkan, ya kita banyak banget keinginannya gitu ya. Tapi kalau yang dibutuhkan kan memang sebenarnya tidak terlalu banyak, apalagi kalau kayak seller-seller kayak kita ini yang jarang keluar rumah gitu. Paling butuhnya apa sih? Ya misalnya paling laptop, upgrade HP biar fotonya lebih bagus lagi, kemudian raknya tambah, paling yang seperti itu kayak gitu ya. Kalau misalnya mobil ataupun rumah itu kan sebenarnya kalau udah punya ya udah kita gunakan yang ada dulu. Lebih baik uang yang ada kita gulung lagi untuk modal bisnis kita biar lebih besar lagi kayak gitu ya teman-teman. Kemudian sesekali bolehlah teman-teman healing, ajak tim teman-teman. Kalau yang udah punya tim, udah punya karyawan, ajak healing, ajak makan enak, ajak keluar biar semangat lagi. Tapi itu juga jangan terlalu sering. Jangan setiap hari diajak healing atau makan enak ya, lama-lama nanti untung kagak boncos iya kayak gitu ya. Mungkin itu aja tips dan triknya jika teman-teman ingin berjualan tanpa galau-galau di Lazada kayak gitu ya. Nah, yang terakhir saya ingin mengutip kata-kata yang menurut saya menarik. Intinya adalah jangan cengeng dalam berjualan online, karena naik turunnya penjualan pasti ada. Masalah datang sepaket dengan solusi. Jadi tetap semangat dan jangan kalah dengan keadaan. Ya, kesimpulannya adalah pokoknya kalau jualan di Lazada itu jangan cengeng, jangan bentar-bentar sedih, jangan bentar-bentar galau, jangan bentar-bentar ngeluh kayak gitu ya. Karena apa? Karena naik turunnya penjualan itu sudah pasti ada. Di momen-momen Ramadan kita naik, setelah Lebaran kita turun, itu sudah siklus tahunan kayak gitu ya. Kemudian masalah datang sepaket dengan solusi.
kalau ada masalah itu udah pasti ada solusinya. Tinggal teman-teman mencari solusinya di mana. Bisa dari YouTube, bisa dari komunitas, bisa dari Instagramnya Lazada, bisa dari Facebooknya Lazada. Biasanya itu ada solusi-solusinya. Kalau misalnya ada peraturan yang seperti ini, nanti akan ada solusinya. Gimana cara kita nanganinya kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah tetap semangat, jangan kalah sama keadaan. Memang di bulan-bulan ini keadaannya lagi sulit ya, traffic turun, pembeli loyo, kemudian penjualannya juga amsyong, ibarat kata seperti itu. Tapi teman-teman harus tetap semangat. Kenapa? Dikala traffic turun ataupun penjualannya melempem, teman-teman harus tetap semangat mencari produk yang sekiranya bisa naikin omset nantinya ketika pasar itu sudah mulai stabil lagi. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu aja. Jika ada pertanyaan yang mendasar tentang konten ini atau di luar konten ataupun di luar topik yang sedang saya bahas di konten ini, teman-teman bisa komentar saja. Nanti insya Allah kalau sudah ada waktunya untuk saya jawab, akan saya jawab. Jadi itu saja. Saya Gunawan Pratama. Mohon maaf yang sebesarnya jika ada salah-salah ataupun kekeliruan dalam saya menyampaikan materi pada video kali ini. Saya akhiri salam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. See you next time.